Salam seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali saat ini dalam pelayanan di Gereja Allah Baik Daat. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Sudarso yang memberikan saya kesempatan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau beri. Untuk saat ini Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Oleh karenanya beri kami hikmat, berikan kami pengetahuan, berikan kami kemampuan untuk dapat mengerti isi hati-Mu yang disampaikan lewat hamba-Mu. Kau kiranya mengurapi hamba-Mu, menolong hamba-Mu berbicara, sehingga setiap bagian firman yang disampaikan dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya bersyukur bahwa kita diberikan Tuhan kesempatan untuk dapat sama-sama bertemu di dalam layanan saat ini. Saya ingin berbicara satu bagian firman Tuhan yang menjadi satu rutinitas, ya, bisa dikatakan satu rutinitas, satu kehidupan setiap hari yang kita jalani. Saya kebetulan ada seorang putra, ya, yang masih berusia 5 tahun, ya. Saya biasa bermain, ya, dengan anak saya yang laki-laki itu. Karena usianya masih 5 tahun, tentunya dia masih belum cukup mengerti, ya, tentang yang bahaya, yang aman gitu, ya. Apa yang bisa dimainkan, apa yang tidak boleh begitu. Nah, sebagaimana dalam slide saya menggambarkan seorang anak kecil. Nah, anak saya saja kalau satu kali dia lari-lari berjalan, dia lihat satu pisau, ya, pisau dapur di atas meja gitu kalau di dapur. Dia kemudian pegang pisaunya, ya, dipegang pisaunya. Saya dengan sigap, segera, cepat, saya bilang, sini, kasih pisaunya kepada papa. Setengah saya ambil, agak dipaksa, saya tantangannya saya ambil. Nah, anak saya kemudian nangis, ya, berguling-guling. Aduh, pokoknya dia bilang, aduh papa jahat, atau papa tidak sayang adik gitu loh, kenapa kok pisaunya diambil. Nah, itulah anak kecil. Nah, demikian saya menggambarkan anak kecil itu kadang dia belum bisa mengerti bahwa ketika orang tuanya mengambil benda yang sedang dipegangnya, itu seolah-olah orang tuanya tidak sayang kepada dia. Tapi sesungguhnya orang tuanya punya tujuan yang sangat baik, supaya anak itu tidak terluka ataupun dia dapat melukai orang yang lain. Nah, inilah yang saya ajak kita merenung tentang kedewasaan di dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Sering kita tidak dapat memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kita cenderung berpikir bahwa Tuhan tidak baik kepada kita, atau Tuhan tidak memperlakukan kita secara adil. Nah, saat ini saya ingin berbicara tentang kedewasaan rohani. Nah, saya mengajak kita belajar dari Markus, ya, dari Markus pasal 45 sampai dengan Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke 41, ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Kalau kita melihat kepada peristiwa yang sedang terjadi, di situ ada murid-murid bersama dengan Yesus di dalam sebuah perahu. Kemudian datanglah taufan yang sangat dahsyat. Kemudian perahu itu terombang-ambing. Dan disitulah terjadi satu kepanikan yang luar biasa. Kita perhatikan, ternyata waktu yang demikian lama yang telah dijalani oleh murid-murid berjalan bersama dengan Yesus, tinggal dekat dengan Yesus, tidur ada di dekat Yesus. Semua yang mereka lihat dari mukjizat-mukjizat yang dikerjakan, semua peristiwa-peristiwa ajaib yang mereka lihat di situ, ternyata tidak menjamin akan memberikan satu respon yang benar ketika mereka menghadapi sebuah kondisi yang mengancam kepada mereka. Waktu mereka melihat Yesus sedang tidur, mereka merasa bahwa gurunya gak peduli kepada mereka. Jadi saat ini saya akan berbicara tentang kedewasaan rohani. Bagaimana kedewasaan rohani itu dapat terbentuk? Apakah menjamin bahwa kebersamaan para murid dengan Yesus sudah sekian lama membuat mereka lebih dewasa secara rohani daripada orang lain? Membuat mereka menjadi orang yang jauh lebih percaya kepada Yesus dibanding dengan orang yang lain? Ternyata tidak. Nah, jadi kedewasaan rohani itu bisa dilihat dari dua tanda, ya. Kedewasaan rohani bisa dilihat dari dua tanda. Di dalam Markus 4 ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi yang pertama, tanda daripada kedewasaan rohani adalah respon terhadap persoalan. Kita bisa melihat orang-orang yang katanya rajin pelayanan, orang-orang yang katanya rajin berdoa, orang-orang yang katanya memahami firman Tuhan, ketika mereka menghadapi persoalan, respon apa yang kita lihat? Respon apa yang terjadi dalam diri kita? Kalau kita mengaku bahwa saya sudah mengenal Tuhan dengan baik, ketika terjadi sebuah persoalan, respon apa yang kita buat? Itulah menjadi satu indikator apakah kita sudah memiliki kedewasaan rohani atau belum. Demikian juga dengan para murid. Sekian lama mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Semua orang berpikir, oh tentunya murid-murid itu jauh lebih kenal Yesus daripada orang yang lain. Faktanya tidak. Apa buktinya? Ketika mereka mengalami satu taufan yang sangat dahsyat menghantam perahu mereka, mereka melihat guru mereka sedang tidur dan meresponnya. Mereka pikir gurunya tidak peduli kalau mereka binasa. Ini yang kita mau renungkan di dalam diri kita masing-masing. Kadangkala penyertaan kita kepada Tuhan, kehidupan kita di dalam beragama, itu tidak pernah menjadi jaminan bahwa kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga apa? Respon ketika terjadi hantaman dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa Tuhan gak mau peduli kepada kita. Mungkin Tuhan tidak lagi sanggup menolong kita. Mungkin Tuhan mau biarkan kita hancur dan binasa.
Ini yang terjadi. Jadi kedewasaan rohani bisa kita ukur waktu kita menghadapi sebuah persoalan, sebuah pergumulan hidup. Responnya seperti apa? Apakah kita berespon negatif? Apakah kita berespon tetap menghormati Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan? Jadi kedewasaan rohani dalam diri kita masing-masing membuat kita belajar bahwa waktu Tuhan izinkan sebuah keadaan terjadi, itu tidak ada yang kebetulan. Mari kita belajar berespon yang benar. Dan waktu responnya salah, apa yang terjadi dengan para murid? Mereka kemudian melihat bahwa gurunya tidak peduli. Mungkin mereka melihat harus ada yang bertanggung jawab. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-9 bagian A, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ini yang terjadi. Waktu taufan itu datang, mulai mereka suka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mungkin murid yang seperti Matius ya, yang disebut dengan Lewi, atau murid yang lain yang tidak mengerti perihal mengendalikan kapal, dia bilang, Petrus, harusnya kamu bisa mengendalikan kapal ini. Mungkin yang lain juga saling menyalahkan. Nah, ketika respon kita terhadap persoalan yang terjadi itu salah, maka kita cenderung akan suka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mungkin suami ketika ada persoalan yang datang dalam keluarganya, kemudian berkata istri tidak bisa mengelola uang. Kemudian si istri berkata suami tidak bisa mencari pendapatan yang lebih besar. Orang tua berkata anak-anaknya terlalu banyak permintaan, banyak hal. Sehingga apa? Persoalan tidak selesai, tapi persoalan itu justru menimbulkan persoalan yang berikutnya ketika responnya tidak benar. Jadi kedewasaan rohani itu bisa dilihat, bisa diukur ketika seseorang memiliki respon terhadap persoalan yang terjadi. Demikian juga dengan para murid yang ada bersama-sama dengan Yesus. Di situ mereka memiliki respon yang keliru. Mereka melihat gurunya Yesus tidur, artinya Yesus tidak peduli. Padahal kita sama-sama yakin dan percaya, sekalipun Yesus tidur, di situ pun tidak ada yang dapat membinasakan mereka. Nah, dan yang kedua, kedewasaan rohani ini bisa dilihat dari apa? Pertama dari respon terhadap persoalan. Dan yang kedua dilihat dari apa? Markus 4 ayat 38 kembali. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang kedua, pertama respon kita. Yang kedua apa? Sikap hati kita terhadap Tuhan. Ya, sikap hati kita terhadap Tuhan. Jadi waktu murid-murid itu menghadapi taufan yang sangat besar, dia tidak memandang Tuhan sebagai Allah yang peduli, sebagai Allah yang mengerti kesulitan itu, sebagai Allah yang baik ke dalam kehidupan mereka. Sikap hatinya mulai berubah. Kita lihat mereka lebih panik, dan itu membuat mereka tidak melihat bahwa yang ada bersama dengan mereka adalah Allah yang luar biasa, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Demikian juga dengan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang terkasih, waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah pergumulan, di dalam rencananya Dia pasti akan menjaga dan memelihara kita. Tapi waktu sikap hati kita berubah, mulai kita berpikir, percuma ada Tuhan di sini, percuma saya ngikut Tuhan, percuma saya sungguh-sungguh. Sikap hati kita sudah mulai berubah. Kita mulai gak bisa menjaga hati kita masing-masing untuk terus percaya, untuk terus bersandar kepada Tuhan. Dan kemudian kita mulai salah di dalam memahami Tuhan. Kita mulai tidak menghormati Dia. Kita mulai tidak mau datang kepadanya.
Ini bicara sikap hati kita masing-masing. Jadi yang kedua, kedewasaan rohani dilihat dari sikap hati kita. Waktu kita menghadapi sebuah persoalan, waktu kita menghadapi pergumulan. Di situ apa yang terjadi? Murid-murid itu melihatnya sebagai sebuah ancaman yang membuat mereka akan binasa. Tapi mereka tidak melihat bahwa mungkin inilah momentum kita bisa melihat kuasa Allah dinyatakan. Waktu sikap hatinya salah, apa yang terjadi? Mereka mulai pesimis. Mereka mulai merasa tidak ada masa depan. Semuanya pasti akan habis binasa. Ketika kita mulai kehilangan keyakinan kita kepada Tuhan, kita sudah memiliki sikap pesimis. Sebagaimana Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, saya bertemu dengan beberapa orang. Mungkin saya juga dulu seperti itu. Ketika saya mengalami kekurangan, ada terlintas satu perkataan, habis sudah. Atau perkataan, celaka kalau begini. Atau perkataan yang lain-lain lagi, aduh kalau begini saya pasti gak lulus sekolah, atau apapun itu. Nah, sikap pesimis itu muncul dari sikap hati yang salah. Waktu murid-murid itu melihat bahwa Yesus gak segera bangun, sikap hatinya mulai salah. Mereka kemudian berkata, kita binasa ini, kita hancur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pandang dalam kehidupan ini kan tidak ada yang mudah. Semuanya Tuhan izinkan supaya kita menjadi pribadi yang mengenal Dia. Waktu kita menghadapi pergumulan, mulai kita belajar untuk punya semangat, punya optimisme yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan akhir, tapi ini merupakan saat kuasa Tuhan dinyatakan. Kita mulai berbicara iman dari pagi kita bangun. Hari ini Tuhan berkati, hari ini Tuhan tolong, hari ini Dia peduli, hari ini Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Ini yang mau kita miliki. Jadi bagaimana kedewasaan rohani itu bisa tumbuh? Ketika Tuhan memberikan kita sebuah persoalan, milikilah respon yang benar terhadap persoalan, dan milikilah sikap hati yang benar di hadapannya. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat sebagaimana akhir daripada peristiwa tersebut di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-40, ya, Markus pasal 4 ayat 40, ya, di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kemudian di dalam peristiwa akhir daripada peristiwa itu, di dalam ayatnya yang ke-45, ya, di ayatnya yang ke-45, di sana peristiwa yang di dalam ayatnya yang ke-41, mereka sangat takut dan berkata seorang, siapa gerangan orang sehingga angin dan danau pun taat. 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi waktu Yesus bangun, kemudian mereka sudah melihat respon mereka. Yesus melihat sikap hati mereka. Di situ Dia menunjukkan kuasanya yang ajaib. Tapi bagi kita, seringkali kita begitu tidak percaya. Seringkali kita memiliki respon yang salah. Sikap hati kita berubah. Mari kita mulai mengintrospeksi diri, belajar tentang kedewasaan rohani. Mari kita memandang kepada rencana Tuhan yang kadangkala tidak bisa kita mengerti. Taufan itu datang bukan tanpa sepengetahuan Tuhan. Yesus tidur bukan berarti Dia tidak tahu. Dia melihat, Dia menunggu respon daripada para murid. Dia menunggu apakah sikap hati mereka benar. Dan disitulah Yesus memberikan sebuah pengajaran yang penting, bahwa selama ada Yesus dalam perahu itu, semua baik-baik saja. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita. Selama kita ada bersama dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh tinggal
dan kita berjalan dengan Dia. Sekalipun ada taufan yang datang, mari kita memiliki respon yang benar. Mari kita menjaga sikap hati kita di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat kuasanya yang ajaib dinyatakan. Sampai kita berkata, siapa gerangan orang ini? Kita mau percaya Dialah Allah yang hidup, yang memelihara. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar firman-Mu tentang kedewasaan rohani. Biarlah kami semua Tuhan belajar untuk mengerti isi hati-Mu. Ketika kami berdoa, sepertinya Engkau tidak berbuat apa-apa, tapi di situ pun kami mau belajar memiliki respon yang benar, sikap hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau menyatakan kuasa-Mu akan membuat kami terkagum-kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.